Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diko. Hari ini karena mataharinya cerah nih, sekarang lagi jam setengah 9. Saya mau jemur savana monitor saya teman-teman. Ini hal yang rutin saya lakuin, ya minimal setiap hari lah kalau saya lagi nggak ada kerjaan. Sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi itu saya jemur savon saya teman-teman. Kali ini saya akan membahas pentingnya menjemur savana monitor kita ya, agar dia itu tetap sehat teman-teman. Dan juga saya mau ngasih tahu alasannya kenapa hal itu penting. Oke teman-teman, gak usah lama lagi, ayo kita nonton video tentang pentingnya menjemur savana monitor kita agar tetap sehat. Oke teman-teman, ini dia kandang savana monitor saya ya, pakai dia jemur. Dulu sebelum saya pakai kandang yang besar kayak di video kemarin itu, saya pakai kandang ini teman-teman. Ini saya baru tahu ukuran kandangnya ini medium kayaknya kalau nggak salah. Dia cuma lebarnya itu 60 cm. Makanya saya beliin yang gede. Nah sekarang daripada kandang ini udah nggak dipakai kan, karena saya punya kandang baru, jadinya saya pakai aja kandang ini buat jemur savon. Karena kalau saya pindahin kandang yang gede kemarin tuh terlalu berat teman-teman. Kalau ini kan ringan. Tuh. Nah kali ini saya ingin membahas ya, kenapa menjemur savana monitor itu sangat penting teman-teman. Karena yang pertama itu, kalau kita rajin menjemur savana monitor, itu fungsinya buat melancarkan pencernaannya teman-teman. Karena kan bisa kita ketahui kan, kalau savana monitor ini kan termasuk reptil. Kalau reptil itu kan dia tuh hewan berdarah dingin, jadi beda kayak hewan mamalia yang berdarah panas. Reptil ini dia tuh nggak bisa mengolah makanannya dengan cepat, nggak kayak hewan mamalia gitu teman-teman, atau berdarah panas. Jadi dia tuh butuh bantuan sinar matahari buat melancarkan tuh pencernaannya. Jadi kalau dia makan tuh biar cepat tercerna. Nah fungsinya apa kalau dia sering dijemur gini? Jadinya kan kalau makanan yang sudah masuk ke perutnya itu bisa lebih cepat dicerna, dan juga membuat metabolismenya itu lebih bagus gitu loh teman-teman. Karena ada hewan yang jarang dijemur itu, dia tuh malah cenderungnya itu lemes dan nggak mau makan, karena yaitu pencernaannya tuh nggak terlalu lancar. Jadi jemur tuh rutin teman-teman. Penting sekali buat hewan kayak gini lah. Apalagi jenis-jenis varanus gini yang makanannya itu kan kadang-kadang daging-dagingan gitu. Kita harus sering jemur. Dan waktu jemur yang paling bagus itu, kalau saya sih, pengalaman saya sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi teman-teman. Matahari pagi gitu loh, nggak terlalu panas. Waktunya itu nggak mesti sih, tapi rata-rata sih kayaknya kalau savana monitor saya 15 menitan. Bisa juga lebih cepat kalau mataharinya itu lebih panas. Caranya ngelihat, misalnya kan kita jemur kayak gini, kalau dia lagi diem tuh berarti dia masih pingin dijemur teman-teman. Tapi kalau dia udah pengen kabur, berarti dia udah kepanasan. Nah kalau kayak gini kan dia diem, berarti dia masih pengen dijemur lagi lah. Biasa sih tandanya juga badannya kan biasa kalau pagi-pagi tuh dingin, kalau udah dijemur berapa lama tuh terasa hangat. Nah lebih baik kita angkat aja. Tapi ini cuma berguna kalau misalkan kita ada di tempat yang cenderungnya itu hangat atau panas teman-teman. Contohnya kan kalau saya tinggal di Bali ini kan memang daerahnya kebanyakan tuh daerah hangat atau panas gitu loh ya. Memang ada sih beberapa daerah di Bali yang dingin, tapi mayoritas, apalagi saya kan tinggal di Denpasar tuh termasuk hangat. Makanya saya lebih memanfaatkan sinar matahari setiap pagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang tinggal di daerah dingin, kayak contohnya misalnya di Bandung atau di Malang tuh, misalkan mataharinya nggak terlalu panas, bisa kok dibantu. Kalau saya sih biasanya lampu pemanas, biasanya pakai pemanas ayam tuh loh, warnanya tuh kuning teman-teman. Itu sih pakai saya jemur. Kebetulan di rumah juga saya punya lampu itu. Kalau misalnya beberapa hari nggak ada terang kan, kadang-kadang kalau musim hujan kan nggak ada terang pagi-pagi, itu saya jemur pakai itu teman-teman. Tapi yang lebih baik sih jemurnya itu pakai lampu UVB dan UVA. Biasanya bisa didapatkan di toko-toko reptil atau pet shop. Tapi kalau di daerah sini sih agak susah nyari, makanya saya pakai lampu pemanas hewan aja teman-teman.
Biasanya sih habis saya jemur gini nanti saya mau ngasih dia makan, coba lihat ya nanti dia mau makan apa enggak. Sekarang biar dia berjemur dulu teman-teman. Ini teman-teman jangkriknya yang sudah saya lumuri sama kalsium. Sekarang saya mau ngasih makan pia karena sudah saya jemur. Kita lihat apakah nafsu makannya itu lebih ganas atau enggak ya. Tapi biasanya sih kalau udah dijemur pasti ganas ya teman-teman. Ayo kita kasih makan sapi ya. Coba lihat mau nggak dia jangkriknya nih teman-teman. Ini kalau sudah aja temanya dijemur gini pasti nafsu makannya tuh lebih tinggi teman-teman. Makanya itulah pentingnya kita memberi sinar matahari atau jemur dia tuh buat memperlancar metabolisme. Dan juga fungsi lain dari jemur itu kita itu menghilangkan resiko dia tuh kena penyakit tulang itu teman-teman, metabolic bone disease MBD. Jadi biar tulangnya tuh tetap sehat dan kuat, makanya kita juga jemur tuh. Kalau saya sih ngasihnya setiap 2 hari sekali 15 jangkrik sih teman-teman. Makanya kalau teman-teman punya hewan kayak reptil-reptil yang butuh matahari, contohnya itu Savannah monitor atau biawak Indonesia, Varanus salvator, iguana, ataupun bearded dragon, itu sangat penting dijemur teman-teman. Mereka itu butuh dijemur setiap hari. Ya kalau nggak sempet bisalah pakai lampu pemanas gitu. Tapi kalau saya sih sesibuk-sibuknya saya sempetin lah pagi-pagi saya jemur dulu teman-teman. Tuh. Tinggal dikit lagi jangkrik ya teman-teman. Kalau sapi makan tuh nggak bisa habis. Kalau misalnya saya punya 100 jangkrik mungkin dihabisi semua sama dia. Karena kan memang kalau kadal-kadalan kayak gini tuh dia tuh nggak bisa berhenti makan. Memang insting di makannya itu biarpun dia kenyang tetap dia makan teman-teman. Karena mungkin insting di alam liarnya dia tuh kan dia tuh makannya tuh jarang, makanya sekali dapat makanan tuh mereka tuh makan sebanyak-banyaknya. Mungkin itu dah alasannya kenapa perut Savannah monitor itu kesannya itu bisa lebar sekali. Ya mirip-mirip lah sama perut ular. Coba kita balik ya. Savannah monitor tuh kesannya perutnya itu ini teman-teman, bisa kayak mirip kayak ular. Perutnya tuh bisa kayak molor gitu loh teman-teman. Nih udah kenyang deh teman-teman. Itu terakhir nih, yang terakhir nggak dimakan teman-teman. Biarin dah, saya kasih Kiko aja. Ini perutnya tuh bisa memipih dia, kayak molor elastis perutnya Savannah monitor teman-teman. Mirip ya kayak ular. Makanya seperti video kemarin tentang kandang Savannah monitor ya. Kalau kita melihara kandang Savannah monitor di kandang besi itu usahain nih loh teman-teman. Ini dibuat sebisa mungkin tuh besarnya itu buat dia tuh nggak bisa keluar, karena kalau kegedean dikit nanti dia keluar, wah bahaya dan nanti dia bisa kabur teman-teman. Udah selesai makan gini, udah slow dah dia. Tapi tumben ini hari ini mungkin karena mataharinya nggak terlalu panas ya, dia tuh jemurnya lama. Biasanya berapa menit aja dia udah terasa panas teman-teman. Ya biarin dah dia jemuran dulu. Oke, mungkin sekian dulu ya video saya hari ini tentang pentingnya menjemur Savannah monitor kita ya, biar tetap sehat. Ya walaupun teman-teman sibuk, usahain disempetin lah minimal lah 2 hari sekali gitu loh. Kalau saya sih hampir setiap hari ya. Kalau misalnya benar-benar nggak sempet ya gara-gara saya sibuk atau gara-gara memang cuacanya tuh nggak ada mataharinya sama sekali, saya biasanya pakai lampu pemanas itu teman-teman. Minimal lah pencernaannya tuh lancar gitu loh. Tapi yang paling penting sih cahaya matahari teman-teman. Oke, sekian video dari saya tentang Salmon hari ini. Kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara langsung aja komen di bawah. Ntar dia mau kabur teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Salam hewan lestari. Bersama saya dan juga Safi ini, si tukang makan. Kalau lapar dia galak, kalau udah kenyang dia
kayak lemes teman-teman.